Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat datang di podcast SMK Al-Mu'in. Nah, kenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama aku Jihan Kamila Agustini. Aku utusan dari kelas 10. Nah, di sini aku juga tidak sendirian. Aku sudah mengajak tamu spesial kita. Dia adalah teman baik aku pastinya. Yuk, siapa orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mela Septia, aku juga utusan dari kelas 10. Dipikir-pikir seru banget mampir di podcast SMK Al-Mu'in. Langsung saja kita bahas tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Langsung saja teman-teman, kita semua kan sudah tahu kemerdekaan kita itu diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah momen heroik. Tapi apa makna kemerdekaan itu bagi kita, generasi yang tidak merasakan perjuangan fisik melawan penjajah? Itu pertanyaan yang penting banget sih. Jadi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu adalah sejarah yang tidak boleh terlupakan dan harus selalu diingat. Namun makna kemerdekaan itu bukan cuma ini saja, tapi kemerdekaan itu adalah warisan yang harus kita jaga dan tanggung jawab yang harus dipikul. Para pendahulu kita, sebut saja pahlawan kita, mengorbankan untuk merebut berkedaulatan. Tugas kita sekarang hanya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Berarti perjuangan kita sudah berbeda ya, bukan lagi pakai bambu runcing. Betul, perjuangan kita sekarang itu sudah kompleks. Kita menghadapi tantangan-tantangan non fisik, misalnya seperti melawan kemiskinan, melawan ketidakadilan, melawan korupsi, ataupun melawan perpecahan di masyarakat. Itu kan menurut kita hal sepele, hal yang kecil, tapi itu adalah hal yang di mana penjajah modern bisa merusak bangsa dari dalam. Jadi kalau dulu pahlawan kita berani mati untuk negara, sekarang kita harus berani apa? Sekarang kita harus berani berkorban untuk kemajuan. Misalnya berani untuk belajar yang hal baru, berani untuk jujur, berani untuk berinovasi. Setiap kali kita menghargai perbedaan apapun itu, beda agama, beda suku, beda ras, beda apapun itu, berarti kita sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wih, menarik sekali nih teman-teman. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya ada di buku sejarah ya, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Bisa kasih contoh yang konkret, Kak? Tentu saja, ambil dari sederhananya saja ya. Contohnya seperti pendidikan. Dulunya kita kan susah buat sekolah, tapi sekarang kita mempunyai akses ke pendidikan. Dengan belajar bersungguh-sungguh kita bisa memerdekakan diri sendiri dari kebodohan. Itu adalah salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Contoh yang lain, kebebasan berpendapat. Semua orang kan mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi kita, pendapat kita. Hal itu adalah hak yang pahlawan dulu perjuangkan. Jadi kita harus bertanggung jawab untuk menggunakannya secara bijak. Ada lagi nggak, Kak? Mungkin yang terkait dengan teknologi. Secara teknologi di era digital kita juga harus merdeka dari hoak atau disinformasi. Kita tidak boleh mudah terpercaya dari info yang belum jelas. Kita harus menjadi warganet yang cerdas. Gimana caranya menjadi warganet yang cerdas? Kita tidak boleh terprovokasi dengan info yang belum jelas. Kita harus mencari faktanya dulu, mencari info sebenarnya. Itu termasuk perjuangan di medan perang digital. Luar biasa nih teman-teman. Jadi setiap ada tindakan kecil kita, entah itu tidak membuang sampah sembarangan, menjaga toleransi, atau belajar dengan giat, itu semua adalah wujud dari mengisi kemerdekaan. Nah, persis, kemerdekaan itu adalah proses berkelanjutan. Para pahlawan sudah menunaikan tugas mereka. Giliran kita sekarang, generasi penerus, untuk meneruskan perjuangan ini dengan cara yang relevan dengan zaman kita. Apa harapan kakak pada
negeri ini? Harapan saya sih semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dan lulusan sarjana bisa terkomandir untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dan lebih baik. Kita sudah merdeka selama 80 tahun. Emang sih hal itu harus kita patut syukuri. Setiap orang punya mimpi sih buat negara. Mimpi saya sih Indonesia selalu berkembang, maju selalu, dan saya harap saya lahir di tanah yang merdeka dan berkembang sampai akhir hayat nanti. Sebelum kita tutup, apakah kakak tidak akan menyampaikan pesan terakhir untuk pendengar kita? Pesan saya, jangan pernah lupakan perjuangan para pahlawan. Jadikan semangat mereka sebagai inspirasi untuk terus berkarya, terus belajar, dan terus mencintai tanah merdeka. Indonesia merdeka itu butuh kita semua untuk menjaganya. Terima kasih banyak Kak Mela Septia atas wawasan yang luar biasa. Saya yakin kita semua jadi lebih paham apa itu makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Baik Sobat Merdeka, mari kita jadikan momen 17 Agustus ini bukan hanya perayaan, tapi juga refleks diri. Selamat merayakan kemerdekaan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.